saja anggaran bikin peraturan menteri itu sampai 1 miliar. Peraturan menteri 1 miliar. Iya. Itu bisa dicek aja tuh. Berarti kalau 1.000 berarti 1 triliun lah paling kurang lebih ya. Berapa menteri kan masuk penjara dan Presiden tinggal angkat tangan. Nah, dan presiden kita selalu begitu. Dalam beberapa konteks dia selalu begitu. Presiden mana yang buat peraturan yang tidak baca? Ada. Penuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Salam. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini saya ingin membincangkan sesuatu yang sebetulnya sudah lama mau saya bincangin. Tapi karena narasumbernya belum bisa hadir kan. Tapi alhamdulillah belum bisa hadir. Kita mau ngomongin soal disertasinya sahabat saya, Uda Charles, yang menarik sekali ya. Dia membahas terkait dengan peraturan menteri. Tapi detailnya saya tanya aja, saya nanti takut salah ngomong nanti. Udah Charles, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ada juga udah Ferry Amsari. Wah, ini ahli-ahli semua nih. Gue ngobrolnya juga takut salah ini. Saya sebenarnya udah lama mau hadir di sini ya. Menunggu diundang gitu. Waktu itu judulnya apa itu? Oleh Charles. Wewenang menteri dalam bikin peraturan. Dalam buat peraturan. Iya, jadi saya melihat dari sistem presidensial. Dan memang ada problem sebenarnya. Jadi kalau sebagian besar disertasi Tunggu dulu. Pertanyaan Mas Novel itu adalah apa judulnya? Wewenang menteri. Tolong lengkap-lengkap. Jangan karena ujian sudah lama, judul lupa. Oh ya dibahas di Pak Novel. Sebentar. Pas tahun yang lalu. Itu. Pas tahun yang lalu. Jadi dalam rangka 1 tahun disertasi Charles 1 tahun, betul. Tepat sekali ya acaranya ya. Jadi saya ujian itu tanggal 19 November 2022. Oh iya ya? Iya, pas betul ini ya. Dan Bang Novel biasa. Waduh, iya. Yang pertama itu selamat saya. Gawat forum ini. Nanti saya diingatkan istri lagi, kapan sekolah kayak Pak Charles itu. Dia gelarnya udah 3, Pak. Dan yang menarik begini. Bicara terkait dengan peraturan menteri, kondisi perpolitikan di Indonesia kan, memang kalau penyusun kabinet kan ada banyak partai biasanya. Biasanya masing-masing partai punya kepentingan. Terus yang kedua, dalam beberapa pengaturan yang dilakukan oleh menteri itu ada beberapa hal yang kemudian dalam implementasinya benturan-benturan beda-beda. Dan itu menjadi permasalahan seandainya. Saya katakan seandainya dalam beberapa penanganan kasus korupsi memang kadangkala terjadi ya. Seandainya ada pengusaha besar lah gitu atau oligarki lah. Dia punya kedekatan dengan salah satu orang menteri atau mungkin dia sengaja mendorong seseorang untuk menjadi menteri. Tentunya dia punya kepentingan tuh menitipkan sesuatu. Dan ternyata keputusan-keputusan atau peraturan yang dibuat itu berpihak atau mendukung untuk kepentingan dari pengusaha itu. Betul. Dari pandangan Uda Charles seperti apa itu yang pernah diteliti? Nah, baik, terima kasih. Jadi formil begitu. Jadi kemarin itu kan waktu nulis disertasi kan memang tidak sedetail kaitannya dengan korupsi. Jadi saya jadi tertarik nih. Justru ini jadi men-trigger saya nih. Kayak kita akan bikin kajian setelah ini ya. Pengaruh wewenang menteri dalam bikin peraturan itu terhadap munculnya praktik-praktik korupsi di kementerian. Nah, saya akan coba nanti. Ini mudah-mudahan bisa saya follow. Kenapa? Karena waktu itu saya hanya mempersoalkan kenapa menteri-menteri kita itu kok banyak sekali bikin peraturan. Emang berapa banyak peraturan dibuat selama? Waktu saya teliti itu 14 ribuan. 14.000 dalam kurun waktu? Itu by data ya, by data yang bisa diakses di websitenya pemerintah itu peraturan.go.id. Sekarang itu by data itu hampir udah 18.000 masalah. 18.000 dalam kurun waktu? Dari nggak yang waktu saya teliti itu 14 ribuan. Sekarang itu sudah 17 ribuan kalau nggak salah. Bahkan sudah mungkin 18 ribu ya peraturan menteri. Dari waktu 2000. Jadi dari 2004 sampai 2019. Berarti dan itu memang tahun ya? Nggak semuanya ada gitu ya. Nggak semua ada. Karena saya coba, nah ini juga nih Bang. Saya coba beberapa aplikasi yang kemudian menyajikan data. Ada JDIH-nya BPHN, ada yang peraturan.go.id, lalu ada beberapa aplikasi yang netral ya, hukum online gitu. Ternyata memang datanya beda-beda. Makanya kemudian sekarang itu pemerintah kalau ditanya berapa sih jumlah peraturan, kayak nanya itu aja berapa lapis.
Berapa lapis? Ratusan. Kalau kita tuh ribuan gitu. Itu iklan lama betul. Dan Presiden selalu bilang kan overregulasi. Dan saya selalu kritik keras pernyataan overregulasi itu. Kenapa? Karena Presiden nggak pernah selesaikan masalah itu. Bahwa sumber overregulasi yang bikin dia puluhan ribu itu di peraturan menteri. Makanya itu yang saya termasuk kemudian mengkritik waktu dia merapikannya melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Dia rapikan melalui Undang-Undang Cipta Kerja kan. Kita banyak overregulasi yang dia rapikan itu kan benturan-benturan peraturan di tingkat undang-undang. Padahal yang paling banyak berbenturan itu di tingkat peraturan menteri. Kenapa saya nggak setuju dengan tingkat undang-undang kita benahi? Kalau di undang-undang itu, kalau kita lihat kinerja legislasi pemerintah dan DPR itu, ya bro ya, kira-kira capai target nggak prolegnas kita? Nggak pernah. Enggak. Jadi prolegnas kita itu paling 50%, 60% dari target. Itu pun sebagiannya itu yang dari bikin itu di luar yang direncanakan. Artinya kalau menyelesaikan overregulasi itu membenahi undang-undang, bagi saya itu salah besar. Kenapa? Justru overregulasi itu ada di peraturan menteri. Nah, peraturan menteri itu kemudian jumlahnya sampai puluhan ribu. Gimana nggak stres orang berinvestasi di Indonesia? Tadi udah Charles bilang antara 2004 sampai 2019, 15 tahun ya, 14.000 sekian. Kurang lebih tiap tahun 1.000 dong ya? Iya betul. Banyak sekali ya. Betul. Itu kalau di kementerian ada berapa kementerian tuh udah Ferry? 34 ya. Berarti rata-rata kalau dihitung berapa tuh? 34 kementerian, 4 kementerian koordinator. 30-an ya, 30 peraturan ya tiap tahun. Dan jangan lupa, ternyata produk membuat peraturan itu salah satu indikator kinerja juga. Iya, jangan lupa. Itu jadi salah satu indikator kinerja juga. Kenapa? Kan di masing-masing kementerian lembaga itu kan punya divisi hukumnya ya. Punya biro hukumnya. Nah, pertanyaannya, ini mau bikin peraturan nggak? Gitu. Salah satu, apa output kerja dari biro hukum? Ya bikin peraturan dong. Gitu kan? Salah satu contoh juga yang terbaru di KPK. Kalau Bang Novel kan kalau kita ke KPK pasti seneng ya. Apalagi Firly ya. Apalagi KPK yang sekarang. Jadi KPK itu sekarang itu kalau nggak salah saya lagi dorong daerah-daerah bikin fakta integritas, kemudian bikin peraturan tentang konflik kepentingan dan segala macam. Nah, dia dorong itu sebelum kementerian lembaga bikin peraturan tentang itu. Jadi untuk menunjukkan bahwa ini punya komitmen terhadap konflik kepentingan bla 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 itu, kita bikin peraturan. Dan hampir juga beberapa indikator-indikator penilaian kinerja itu. Misalnya, apakah instansi Anda punya komitmen dalam perlindungan perempuan dan anak? Salah satunya, adakah peraturan tentang itu? Itu pertanyaannya. Dan itu juga terjadi di daerah. Jadi men-trigger juga. Men-trigger juga itu. Jadi award itu penghargaan. Apakah instansi Anda sudah menerapkan pelayanan publik yang baik? Salah satu indikatornya, apakah ada peraturannya? Kampus kita juga, bro. Apakah kampus Anda sudah bebas konflik kepentingan? Salah satu indikatornya, apakah ada peraturan rektor? Itu salah satu trigger juga. Dan dulu pernah dikritik juga oleh salah satu anggota DPR ya, anggaran bikin peraturan menteri itu sampai 1 miliar. Peraturan menteri 1 miliar? Iya, itu bisa dicek aja tuh. Berarti kalau 1.000, berarti 1 triliun lah paling lebih ya? itu. Itu apalagi peraturan dihitung dengan peraturan daerah. Terus kan, gini. nanti kan dia ada kunjungan kerjanya juga, ada ke daerahnya juga. Sosialisasi bla bla bla. Sosialisasi juga ada semuanya. Buat apa studi banding ya? Nah, bahkan untuk kinerja itu di masing-masing kementerian kalau kita pecah lagi, masing-masing direktorat itu juga berlomba-lomba bikin peraturan. Nah sekarang gini, udah Charles kan waktu dalam presentasi disertasi saya hadir waktu itu, saya nyimak sampai kagum ya, waduh luar biasa ini. Saya hadir dan adik Mas Novel hadir semua. Karena video viral itu, bro. Tapi gini, udah Charles, kalau dalam presentasi kan udah Charles bilang bahwa apakah menteri itu berwenang untuk membuat peraturan? Karena kan sebetulnya yang punya kewenangan untuk membuat peraturan kan presiden. Terus menteri sebagai pembantu presiden ya. Terus gimana? Jadi jelaskan soal itu. Kalau kewenangan punya dia, nah cuma lagi sifatnya. Nah, kan kalau kita belajar di undang-undang itu ada yang mengikat keluar, ada yang mengikat ke dalam. Saya mengatakan kalau dia bersifat mengikat keluar, itu tidak berwenang.
Kenapa? Karena kemudian kewenangan itu yang mengikat keluar itu kan berlaku bagi kita semua nih, masyarakat umum. Itu mestinya presiden yang membuat aturan itu. Kita sistem presidensil. Itu standing saya di situ karena kita sistem presidensil. Dan itu gunanya juga untuk menertibkan para menteri. Saya mengatakan di dalam disertasi saya, apabila menteri tetap dibiarkan diberi wewenang untuk peraturan menteri, telah terjadi kudeta wewenang legislasi presiden dalam mengatur lebih lanjut ketentuan di dalam undang-undang. Itu saya buktikan. Apa buktinya? Bahwa ternyata memang proses penyusunan menteri itu presiden banyak nggak tahu. Saya ada datanya beberapa, yang kemudian beberapa peraturan menteri itu bikin heboh ya, bikin ribut, lalu presiden baru hadir untuk menyelesaikan. Nah itu, dan memang contoh misalnya, kalau kita buka lagi berita kemarin kan ada perdebatan tuh antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian Perdagangan. Masalah impor, pokoknya impor deh, impor beras, impor daging, impor apa segala impor. Itu kan nanti kan dituangkan dalam kebijakan-kebijakan menteri ya. Kemudian sebagian diatur juga dalam peraturan. Masuk kriteria negara mana yang bisa diimpor. Ini kan nggak dulu waktu yang kasus sapi ya. Yang ada JR ke MK lalu untuk menentukan bro negara mana yang bisa masuk kirim daging ke Indonesia, atau ada penyakit mulut dan kuku itu kan, ada yang basisnya sampai itu walaupun di undang-undang, tapi itu kan pada akhirnya kan menterinya yang eksekusi. Nah waktu menterinya ribut kan presiden semestinya itu kan nggak muncul di publik kejadian itu. Harusnya kan debat menterinya itu di depan presiden dong. Saya mau impor apa enggak gitu. Begitu ditetapkan enggak, nah ini baru diumumkan oleh Zetnek, kita impor beras gitu atau enggak gitu. Tiba-tiba di menteri berdebat di publik, baru presiden muncul gitu kan. Nah, kenapa? Saya ternyata kemudian meyakini, saya meyakini ini akibat dari praktek kita presiden yang kemudian terlalu besar memberikan kewenangan bikin peraturan menteri. Lalu apa akibatnya ya? Hari ini dengan ditambah dengan adanya praktek koalisi. Kabinet kita sejak zaman Pak SBY sampai sekarang itu ya itu rata-rata komposisinya ya antara yang orang partai sama yang non partai profesional itu kalau nggak 50-50, 40-60 lah. Ya kan? Dan apa yang terjadi? Begitu mereka kementerian itu berwarna lah ya. Ada yang warna merah, ada yang warna kuning, ada yang warna ini. Itu seolah-olah mereka sudah coupling ke wilayah. Nah, ya. Ini wilayah saya nih. Jadi urusan impor beras, urusan kehutanan itu urusan saya. Urusan tata ruang itu urusan saya. Gitu. Sehingga itu terjadi lah. Kenapa? Misalnya tata ruang nih. Tata ruang selalu berkelahi dengan pertambangan. Berkelahi dengan kehutanan. Kata kehutanan pokoknya konservasi segala-galanya. Tiba-tiba pertambangan bikin aturan. Boleh nambang di wilayah hutan. Gitu kan? Menarik sekali. Si kehutanan pokoknya kita tebang kayu yang ukuran sekian. Sama pertambangan boleh ekspor, sama perdagangan boleh ekspor kayu ukuran sekian yang berbeda. Akhirnya kan orang menebang liar jadi segala macam. Menarik udah cara tadi kan cerita tuh udah Ferry tentang masalah ada beberapa peraturan-peraturan yang saling kontradiktif lah antara beberapa kementerian. Dalam faktanya kalau kita lihat kan beberapa kementerian bisa jadi kemudian ada kaitan dengan partai politik tadi atau bahkan kaitan dengan seorang pengusaha-pengusaha tertentu. Nah terus gitu potensi korupsinya gimana tuh kira-kira udah Ferry? Kalau melihat itu mungkin nggak peraturan itu dibuat untuk sebagai perbuatan melawan hukum? Sebentar, saya potong. Kasusnya konkret. Ini saya ingat. Kasus impor ekspor sawit. Lobster. Apa? Lobster yang memakan korban Edi Prabowo. Itu kan dia aja nentuin itu, Pak. Korban atau pelaku? Kan korban dia ketika udah bukan salah lah. Yang makan apa namanya korban? Yang menjadi pelaku. Yang menjadi pelaku korupsi Itu kenapa? Karena coba bayangkan ekspor lobster itu bagi saya itu kebijakan strategis, tapi hanya diserahkan kepada menteri. Yang kemudian menteri bisa buka, bisa tutup. Bu Susi dia tutup, berubah dia buka. Betul. Begitu dia tangkap, masuk Pak Wahyu tutup lagi. Mestinya kan presiden itu yang menentukan. Betul. Karena itu bisnisnya sangat besar itu. Dan itu dengan peraturan menteri loh. Membuka, mau tutup itu. Itu contoh. Menarik sekali itu. Gimana udah Ferry tadi yang saya bilang tadi? Pertama disertasinya cuma dikasih ke saya 1. Harapannya 2. Fotokopi. Disertasi itu kemarin sempat dibicarakan ya soal
kaitannya dengan potensi penyalahgunaan wewenang penyelenggara-negara, terutama dalam lingkup kementerian. Dan tentu kalau sudah bicara potensi penyimpangan akan besar kaitannya dengan korupsi. Dan contoh-contoh Charles itu bukan contoh yang 1-2 menurut saya. Banyak sekali keberagaman penyimpangan. Kalau dilihat ini ada potensi menteri-menteri menyimpangkan wewenangnya, ya besar, Mas. Saya ingat itu keributan soal desa, ini berkaitan dengan pemilu dan berbagai hal ini sebenarnya. Itu Menteri Dalam Negeri itu pernah mengeluarkan Permendagri 44 2016. Kenapa dibuat? Karena sebelumnya keluar Permendes nomor 1 2015. Oh ya, nggak boleh kampanye itu ya? Enggak, soal wewenang apa saja yang diberikan ke aparat desa. Jadi keluarkan oleh Permendes ternyata itu berseberangan dengan konsep Kementerian Dalam Negeri yang membidangi pemerintahan daerah. Sebab Permendes bilang kalau bupati mau menyerahkan wewenang tertentu kepada kepala desa, tidak diperlukan konsultasi kepada gubernur. Bupati langsung saja melakukan kajian, dan kajian itu jadi alasan kemudian diberikannya wewenang-wewenang tertentu. Oleh Kemendagri kan terkejut tuh, kok bisa begitu aja. Mendagri bilang tidak boleh, diterbitkanlah peraturan itu. Bupati harus tetap konsultasi kepada gubernur. Karena selama ini mungkin gubernur-gubernur dengan adanya ruang wewenang itu, dia bisa kemudian tetap menunjukkan tajinya. Kalau ini positif, kalau ini negatif, dia tetap bisa terlibat dalam praktik korupsi hingga ke desa. Kan dana desa, proyek-proyek tertentu dan segala macam. Dan ini di daerah sendiri terjadi benturan-benturan mana yang mau dipakai, konsepnya bagaimana. Dan kalau tidak ada gubernur, ini untung orang partai kita dan segala macam karena dia bisa buat peraturan tersendiri. Dan itu terjadi di mana-mana. Saya pernah diskusi dengan Charles juga. Itu bagaimana ya dengan cara-cara begini? Kalau tidak ada kesadaran presiden bahwa dia punya kesempatan menertibkan semua. Padahal kan presiden pernah kampanye dulu mau menertibkan overregulasi, obesitas peraturan perundang-undangan bahasa dia, tetapi tidak ada langkah konkretnya, Mas. Padahal di sana salah satu sumber pemberian wewenang yang sangat koruptif. Padahal konstitusi jelas bilang pasal 17 menteri-menteri adalah pembantu presiden, Undang-Undang 39 2008 juga mengatakan pembantu presiden. Jadi tanggung jawab ada presiden. Awalnya saya berpikir ini memang ego sektoral dari kementerian-kementerian yang ingin dapat ini. Tetapi juga bisa jadi presiden memberikan bagi-bagi kue dan dia tidak mau terlibat langsung dalam hal itu, karena kalau dituduhkan ke dia bahwa peraturannya bermasalah dan segala macam, pembagian kue itu bisa menimbulkan kekacauan baru di ruang politis. Padahal ini yang harus ditertibkan. Usul saran disertasi Charles itu kalau diterapkan selesai sebenarnya masalah. Tapi maukah menteri-menteri kehilangan wewenangnya dalam mengatur sektor-sektor masing-masing? Padahal karena sebagai pembantu presiden, ya presiden tinggal buat besok Anda begini supaya tidak berbenturan begini, kewenangannya di sini. Nah ini tidak dilakukan. Padahal praktiknya setahu saya, menteri mau buat peraturan presiden yang berkaitan dengan peraturan menterinya saja, itu harus mengusulkan dulu ke Mensesnek tuh. Kami akan mengusulkan ini buat alasan dan segala macamnya. Kenapa tidak sekalian saja? Tolong buat peraturan presiden ini, poin kami begini-begini supaya tidak benturan dengan kementerian lain. Disinilah tugas Mensesnek itu. Usulan dari kementerian X begini, kementerian Y begini, supaya tidak benturan ya harus di-matchingkan. Dan menteri-menteri harus melaksanakan ini. Yang terjadi di sektor ekonomi juga ada curhatan, Mas. Saya kan menemukan di tim percepatan tuh kekacauan peraturan perundang-undangan. Salah satu kekacauannya itu adalah masing-masing kementerian merasa dia yang paling powerful.
Bahkan beberapa kalau kita lihat contohnya impor ya. Saya pernah meneliti soal importasi. Ada perdagangannya. Iya. Ya. Di situ ada beberapa peran, ada perdagangan, perindustrian, ada Kementerian Keuangan, Dirjen Bea Cukai. Contoh nih, ada kontainer seandainya nih, kontainer itu yang tugasnya meriksa adalah dari Dirjen Bea Cukai. Tapi yang mengatur soal bagaimana cara pengangkutannya, berapa jenis dan segala macam itu Kementerian Perdagangan. Bayangkan, ada satu kontainer ketika dibuka, itu isinya 1000 item. Kalau 1000 item kapan meriksanya? Berapa lama meriksanya gitu kan? Dalam pikiran saya tidak logis ini. Tapi kemudian ketika mau diubah atau mau dibikin peraturannya melibatkan beberapa kementerian dan itu kemudian sulit gitu. Ya, sengaja dibuat sulit. Saya khawatirnya begitu. tapi tadi yang udah Charles pernah teliti ya. Hal-hal yang contoh konkret nih, peraturan yang sebetulnya bertentangan begitu, tapi yang agak serius soal apa contohnya? Jadi kalau yang paling konkret itu ya kemarin waktu yang kasus impor, yang kasus naiknya itu. Oke, ekspor sawit ya. Oke. Kan makan korban itu ya. Ini saya bilang macam makan korban itu karena kan ternyata ada praktek suap dalam konteks penyusunan kebijakan itu. Oke. Dan kemudian ada shortcut kan, ada proses yang nggak dilalui normal. Dan si politisi yang terlibat itu tersandra sampai sekarang. Nah, dipanggil kemarin kan. Iya. Pakai inisial nggak ini? Itu nanti sama Bang Dan itu di kasus itu, Bang. Iya. Jadi saya ingat betul ada dengar pendapat di DPR waktu itu, salah satu politisi partai apa saya lupa itu, Pak Lutfi kan jadi korbannya. Menteri Perdagangan. Dia sudah coba tanggulangi naiknya harga sawit itu sebagai Menteri Perdagangan. Ternyata kan ada problem di perindustriannya. Si industrinya kan dapat subsidi, ya itu yang berujung bermasalah kan kemarin. Di Kementerian Perindustrian yang kemarin kasusnya sawit yang harganya gila-gilaan kemarin. Akhirnya si Pak Lutfi karena dia nggak perform yang menanggulangi melonjaknya harga sawit kan dicopot dia. Tapi itu contohnya. Karena saya mengatakan kan bicara tentang sawit itu kan bukan hanya bicara perdagangan, ada industri di situ kan, pabrik-pabrik yang kemudian terus berproduksi gitu untuk memenuhi kebutuhan luar negeri yang harganya lebih menarik kan begitu. Nah main kebijakan kan di situ. Nah jadi kewenangan ini yang kemudian saya pikir saya nggak tahu nih, memang kemudian saya ingatkan hati-hati ya, kenapa? Karena ini jebakan Batman bagi menteri. Seolah-olah dia punya wewenang, begitu kemudian wewenang ini bermasalah, ya Anda pertanggungjawabkan. Nah itulah yang akhirnya kemudian berujung beberapa menteri kan masuk penjara dan presiden tinggal angkat tangan. Nah, dan presiden kita selalu begitu. Dalam beberapa konteks dia selalu begitu. Dia hadir nanti begitu orang udah ribut terhadap kebijakan menterinya, baru dia akan memberikan keputusan. Saya tahu kalimatnya. Tidak semua urusan saya. Waktu minyak goreng itu kan beliau bilang, nggak semua urusan harus ke presiden. Saya termasuk kecewa itu. Kalau nggak semua urusan ke presiden, masa Bapak mau bagi-bagi sembako? Bagi-bagi sembako aja Bapak mau. Masa bikin kebijakan yang bisa mengendalikan harga? Itu ada di beliau, tapi nggak dia bikin. Dan seharusnya keputusan yang ada bukan keputusan menteri, keputusan presiden. Presiden. Disertasi itu kan bahkan membatasi bahwa hanya peraturan presiden, kalau perlu tidak peraturan pemerintah ya. Kalau tidak perlu ada peraturan presiden supaya konsais semua. Jadi apalagi peraturan menteri tidak diperlukan. Dan logika pembentukannya nggak pas, Bang. Kenapa? Coba bayangin ya. Yang mewakili presiden menyusun yang mewakili presiden dalam pembahasan undang-undang itu pasti menteri terkait. Menteri A ya. Begitu dia bikin PP-nya, pasti menteri itu juga. Lalu dia bikin perpresnya, dia juga. Presiden kan nggak mungkin lah dia bikin, dia cuma tanda tangan kok. Bahkan ada yang dia tanda tangan tanpa dia baca. Begitu dia bikin permennya, dia juga. Lu ngapain Anda sampai presiden mana yang buat peraturan yang tidak baca? Ada. Penuhan. Jadi makanya dari segi proses pembentukan aja ini kan menjadi mubazir ya. Menteri yang hadir dia ada bahkan cukup di dirjen ya. Ketentuan lebih lanjut bikin di PP, dia juga nyiapkan PP. Menteri itu juga kan.
Iya betul. Nanti kalau ada PP, tapi kemudian ketutup lanjut dibikin oleh permen. Saya berpikir, kenapa nggak waktu Anda bikin PP, apa yang mau diatur di permen itu, selesaikan aja di situ. Nggak perlu dibikin di permen ya. Iya. Ya. Dan itu rapat itu bikin PP-nya pasti rapat antar kementerian lembaga. Betul. Ya kan? Double kerja ya, redundant ya. Kerjanya. Begitu dia bikin peraturan menteri, nanti ada namanya harmonisasi antar kementerian lembaga lagi. Iya. Celakanya, nah ini sering terjadi dalam praktek. Ya. Orang yang hadir berbeda-beda. Oh. Nah, kita sudah tahu fatsun hukumnya, bro. Kalau ada 2 sarjana hukum, pendapatnya 3. Iya. Berdebat. Muncullah ego sektoral itu. Betul. Ego sektoralnya bukan hanya persoalan teknis bahwa ini kewenangan saya, tapi kadang-kadang ada intervensi. Iya. Ngapain orang kementerian sana ngatur? Dan ini kan ketemu ya, rekomendasi dari tim percepatan reformasi hukum. Ya. Di kementerian nggak jalan. Jadi ada juga misal contoh yang berbahaya ya, Mas. Iya. Persis seperti yang diceritakan Charles ya. Misalnya terkait kayu kita yang masuk ruang industri. Iya. Kita kan berpikir bahwa kayu dan hutan kita ini istimewa. Banyak kayu yang ada di hutan kita yang tidak dimiliki negara lain. Iya. Nah, kalau kemudian mereka menikmati industri perkayuan kita tanpa ada pembatasan, orang luar dapat keuntungan besar secara ekonomi, hutan kita hancur. Jadi ruginya 2 kali kita. Yeah. Ternyata ketika ditinjau, ini waktu saya dan teman-teman lingkungan mengkaji soal bagaimana presiden mengatur soal kayu gelondongan yang ada. Itu ditertibkan. Di beberapa contoh di negara dunia, Mas, kayu itu akan tahu kita kalau dia jadi meja begini, kita tahu dari hutan apa diambil dan siapa saja perusahaan. Sertifikasinya punya tuh. Ada angka-angka kode-kodenya. Iya. Persis urutannya. Ketika jadi meja, perusahaan ini yang ngurus, didapat dari perusahaan ini yang ngurus kayu, begitu ya, didapat dari hutan ini. Tahu nggak, Mas, begitu mau disederhanakan ke peraturan presiden, kita berbenturan dengan berbagai kementerian. Kementerian KLHK, Kementerian Luar Negeri, karena ekspor impor, Kementerian Industri, dan ini ribut masing-masing nih. Akhirnya karena kata Charles ada ego sektoral, yang dikedepankan ego sektoral masing-masing, powernya masing-masing di dalam peraturan itu. Lupa mereka. Kita bicara yang lebih substansial, hutan lindung kita, kayu kita, dan anak cucu kita. Betul. Nah, itu tidak dibicarakan. Jadi demi kewenangan yang berantakan ini, tidak ada upaya pemerintah untuk menyederhanakan masalah. Jadi kalau dibuat skornya, ini bisa lebih kurang dari 5 ini skornya dalam proses peraturan perundang-undangan, saking berantakannya. Masa presiden tidak bisa, kamu nggak usah ngatur ini, yang akan mengatur saya. Kamu diam, pengaturannya akan begini, kalian jalankan. Nah, itu baru pemimpin. Nah, ini tidak terjadi. Iya, menarik sekali loh. Sekarang kan baru muncul. Berapa harga disertasi itu sekarang? Bukunya 200. Mahal sekali. Ya, buku bagus semua. nanti bukunya bisa kita lihat karena itu menarik sekali bukunya untuk dibaca. Saya tertarik sekali dengan bukunya. Tapi satu hal yang saya ingin tanya sebetulnya. Tadi kan disampaikan sama Uda Charles nih bahwa mestinya dari peraturan-peraturan menteri itu mestinya diserahkan ke presiden. Nah, dalam logika saya, kalau kementerian ada sekian banyak 30 sekian, terus lembaga kepresidenannya mampu nggak kalau masuk ke sana semua tuh? Di situ sebenarnya yang dulu gagasan kita bikin badan legislasi itu. Oke. Ada pusat legislasi nasional dulu namanya PLN. Kita candain PLN. Badan legislasi. Apa namanya? Badan Legislasi Nasional. Badan Legislasi. Yang kemudian menyatukan itu. Biro Legislasi. Biro Legislasi itu. Dan itu sebenarnya ditaruh di kantor presidenan atau. Jadi sekarang bayangin, Man. Contoh sederhananya. Urusan pengundangan nih, ini berdasarkan undang-undang yang baru ya, Undang-Undang 2022. Itu untuk undang-undang PP, Perpres itu di Kementerian Sekretaris Negara. Permen PP ke bawah itu di Kementerian Hukum dan HAM. Pengundangannya. Itu kekacauan yang baru. Dan tahu nggak sejarahnya kenapa itu bisa naik? Ini ada pertarungan antar kementerian juga. Silakan cek videonya di YouTube ya, perdebatan antara Kementerian Sekretaris Negara dengan Kementerian Hukum dan HAM pada saat pembahasan Undang-Undang 13 2022 tentang pengundangan itu. Rebutan itu.
Jadi Setnek narik itu ke kewenangan. Sebelumnya pengundangan itu ada di Kumham. Nah, berdasarkan undang-undang baru pindah tuh. Nggak tahu kenapa. Karena ada praktek waktu Undang-Undang Cipta Kerja. Karena kepentingan istana terlambat dikerjakan oleh Kumham. Waktu Cipta Kerja, harmonisasi di Kumham itu konon kata partnya itu agak telat gitu. Dan lalu waktu diharmonisasi di Setnek kan enggak, yang pasalnya banyak versi-versi itu. Nah, itu kayaknya ada kesel tuh orang Setnek gitu kan. Nah, mungkin itu saya bilang, bukankah Kemenkumham itu orang presiden? Menterinya itu kan orang presiden juga ya? Semua menteri kan orang presiden. Iya, harusnya begitu. Setnek orang presiden. Ini urusan pindah-pindah ini apa urusannya gitu? Artinya ada yang dia percaya oleh presiden, ada yang nggak dipercaya. Kan itu aja kesimpulan kita. Karena apa? Karena presiden jawab, tidak semua urusan presiden. Padahal semua urusan harus urusan presiden. Kita itu sebenarnya satukan aja. Udah, kenapa nggak sekalian aja tarik pengundangan seluruh peraturan itu di Setnek aja kayak dulu. Namanya Pak Harto kan. Atau kemudian memang sekalian aja di Kumham. Malah bagi dua sekarang muncul kan. Makanya kemudian yang membahas undang-undang PP dan Perpres itu di Setnek itu kan ada orangnya, timnya ya. Dan memang pasti bukan presiden, tapi kantor itu ada di situ. Timnya itu ada di situ. Jadi pola pembahasannya itu kan nanti kan mereka nyusun substansinya. Nanti ke presiden kan dikasih dimnya aja. Ini Pak Presiden, temanya ini loh. Tema kan mungkin presiden baca detail ya. Nah, pasti temanya ini. Yang substansi yang poin pokok-pokoknya. Presiden setuju tak bertentangan kan gitu. Setelah clear. Itu proses teknisnya. Tapi begitu ini pembahasan undang-undangnya di PP-nya di sini, itu kan mereka paham tuh landasan filosofisnya, sosiologis, yuridisnya, yang rangka berpikirnya gini, politik umumnya gini. Begitu bawa pembahasan PP, peraturan pelaksananya berupa peraturan menteri, itu yang bahasnya tim Kumham. Perspektifnya beda lagi. Tahu nggak dia filosofinya dulu waktu di undang-undang di kekacauan itu memang ada karena banyak pintu kan. Bahkan RUU misalnya, RUU kan inisiatifnya di BPHN, penyusunan NA-nya di BPHN, fasilitas penyusunan proyeknya BPHN. Nah itu satu juga. Dulu makanya dulu kita mau gabung tuh di JPP, Kemenkum, BPHN, Bappenas, yang perencanaan juga sama yang kantor sekretariat negara yang bidang hukum perundang-undangannya, termasuk juga Kemendagri yang mengharmonisasi perda-perda itu disatukan gitu. Nah, orangnya ditarik ke situ. Nah, gagasan itu disampaikan Pak Jokowi dan Pak Prabowo waktu itu di kampanye tahun 2019. Terus pelaksanaannya? Begitu sudah terpilih, yang dilakukan Cipta Kerja. Ternyata kita regulasi karena kita butuh omnibus law gitu. Itu yang dilakukan gitu. Dan kita uji sekarang, boleh cek ya. Ternyata omnibus law tidak berhasil melakukan penyederhanaan regulasi. Kenapa? Banyak turunan-turunan juga yang lain. Malah tambah banyak turunan. Perpresnya 40-an sekian, kemudian ya. Perpresnya 40 sekian. Perda-perdana juga loh. Ada perda-perda juga yang lain. Belum lagi permen-permennya juga lahir dari ada Permendagri nomor 68 itu memerintahkan seluruh peraturan daerah harus menyesuaikan dengan Cipta Kerja. Dalam waktu sekian waktu gitu. Tapi bagaimana mau menyederhanakan peraturan kalau pintunya terlalu banyak, Mas? Misalnya kalau pintu presiden, ada 3 pintunya. Mensesnek, Seskap, KSP, sudah 3 tuh. Masing-masing punya kepentingan sendiri. Mendorong peraturan masing-masing yang terkait kepentingan sendiri. Soal hukum peraturan daerah, Mendagri punya kepentingan. Kementerian Hukum punya kepentingan. Kita menemukan, Mas, masing-masing pihak itu merasa lebih jago dari yang lain. Kalau kementerian ini bilang kementerian itu nggak pandai, tim yang lain juga bilang tidak pandai, kan itu fakta yang kita temukan. Itu baru ego sektoral ya. Belum kalau ada konflik of interest. Lebih banyak lagi. Nah itu yang selama ini muncul kan ego sektoral. Tapi saya meyakini ada konflik of interest karena persoalan bagi-bagi kementerian. Kalau sudah ada minerba, batu bara, itu lebih banyak lagi peraturan. Menarik sekali. Yang ditemukan itu, misalnya Menteri X mengatur 5 syarat, nanti Kementerian B bisa 7 syarat. Padahal dalam hal yang saya dari satu lagi, masalah tarif listrik di Kementerian SDM itu. Nah waktu itu, termasuk juga regulasi tentang EBT, energi baru terbarukan. Itu, coba bayangin, Man. RUPTL ya, Rencana Umum Pembangunan Tenaga Listrik ya, rasanya pembangkit tenaga listrik. Pokoknya kita itu punya perencanaan 5 tahunan untuk menyusun
ini rencana induk pembangunan pembangkit itu loh. Yang kasus ini salah satunya itu terjadi di ini yang Limpo-Limpo yang perempuan. Limpo ya. Adiknya Yasin Limpo. Iya, iya. Yang perempuan. Iya, saya lupa namanya itu. Di PLTU Jayapura kalau nggak salah saya. Iya. Itu RPTL itu ternyata direncanakan 9 tahun kalau salah saya lupa saya. Itu setiap tahun direvisi. Oh. Revisi. Jadi ternyata setiap tahun RPTL itu kayak ini. Nanti kita cek lagi ya. Kayak rencana pembangunan pembangkit per tahun. Per 9 tahun itu. Iya. Tapi ternyata dia bisa direvisi per tahun. Jadi ini disusun 9 tahun, nanti kita cek ya 9 tahun, tapi direvisi setiap tahun. Dan revisi setiap tahun itu, 9 tahun itu revisi setiap tahun itu ternyata begitu ada investor baru masuk, dia bisa ubah dan itu kewenangan menteri. Iya. Itu bisa menjadi konflik of interest. Nah, di situ konflik of interest. Jadi dia misalnya penawarannya mau bangun pembangkit ini ternyata mungkin nggak laku atau apa, dirubah lagi gitu ya, dirubah lagi. Kita khawatir hal-hal begitu bisa menjadi modus untuk praktek korupsi. Ya. Saya bikin tabelnya itu RPTL itu yang berubah setiap tahun. Iya. Menarik sekali. Nanti sekaligus kita nunggu nih hasil risetnya yang berikutnya. Saya mau riset itu. Yang soal korupsi tadi ya. Pengaruh beberapa praktik korupsi di kementerian itu akibat dari lahirnya. Yang saya pikirkan lain. Ada pesaing penelitian di universitas. Tapi ini menarik ya, semakin banyak orang perhatian dengan isu-isu begini. Tentunya kita juga mengajak banyak pihak lagi untuk meneliti hal begini. Semoga kemudian ruang-ruang atau celah-celah praktek korupsi itu bisa ditutup atau dibenahi. Ya, jadi benturan regulasi itu kan akhirnya kan semakin berbenturan kan semakin bagus bagi orang yang mau ngambil celah. Oke. Kan di situ celahnya. Iya. Sekarang contoh nih, ini terbaru nih. Nah ini saya bacakan, biar perlu saya sampaikan ini supaya paham juga. Di Kemendagri ada, ini buat Pak Mendagri ya. Ada Permendagri 84/2002. Kalau buat Pak Mendagri arahnya ke kamera. Ini untuk Pak Mendagri. Ya. Lalu ada Permendagri 77 tahun 2020, Pedoman Teknis Pengelolaan Pembangunan Daerah. Isinya beda-beda satu nih. Ini terkait dengan hibah kepada pemerintah pusat. Satu Kemendagri mengatakan dapat diberikan 1 kali dalam 1 tahun. Yang satu lagi hanya dapat diberikan 1 kali. Contoh ini Permendagri loh, Pak. Iya. Yang satu hanya dapat 1 kali. Yang 1 kali lebih dari 1 kali. Nah, daerah kan bingung. Iya. Mau ngikut. Nah, bantuan ke pemerintah pusat itu seperti apa? Ke kepolisian, ke kejaksaan, ke angkatan bersenjata ya. Kayak hibah mobil, hibah bangunan. Kan ada itu yang DKI waktu itu sempat viral. Anies di ujung masa jabatan. Tapi itu menimbulkan bayangkan satu kementerian Permendagri ya. Satu mengatakan boleh 1 kali, hanya 1 kali, satu boleh lebih dari 1 kali. Dari kementerian yang sama ya. Nah begitu daerah dihadapkan, misalnya hibah untuk kepolisian, ini dia pakai Kemendagri yang lebih dari 1 kali gimana coba? Iya. Membebani keuangan daerah dong. Iya. Sementara daerah pasti akan pakai. Ini kata Permendagri yang hanya boleh 1 kali katanya. Iya. Nah ini contoh saja. Dan itu kan menimbulkan penafsiran di bawah. Iya. Ya, yang kemudian juga berdampak pada apa? Kalau diberikan 1 kali nanti pemeriksa, Anda harusnya pedomani Permendagri ini dong, hanya boleh 1 kali. Kenapa Anda kasih lebih gitu? Saya pakai Permendagri ini, Pak. Kasihan. Nah, itu menimbulkan 4 lipat juga kan? Ini kalau dari cara kemampuan menjelaskan hukum cocok jadi penasihat hukum Baswedan ini. Bukan Anies, novel Baswedan. Jangan GR dulu. Oke, daripada nanti bahas lebih jauh lagi, kita tutup dulu. Bagian itu ditin aja. Dan ini bagus sekali. Saya dari awal memang melihat riset ini bagus sekali. Kita berharap tadi itu celah-celah itu betul-betul bisa dibenahi dan kemudian jangan sampai kemudian orang menjadikan modus operandi untuk berbuat korupsi dengan melegalisasi korupsi dengan peraturan. Nah, terutama peraturan menteri. Ya, terima kasih udah Charles, udah Ferry. Semoga semakin banyak risetnya yang hebat-hebat lagi. Ya, mudah-mudahan banyak yang nonton. Karena saya khawatir nih kalau turun penontonnya kan akan kacau. Gara-gara Charles. Terima kasih. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.